Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Ya, kali ini pasti setuju dong. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Mungkin karena sudah terlalu lama melepas jabatan sebagai pemangku kebijakan di daerah masing-masing. Ya, jadi ngomonginnya yang di pusat gitu loh. Padahal yang berdebat mereka berdua 1 dan 3. Yang dibicarakan itu urusan yang di tengah. Iya. Kejadian lagi ya seperti debat sebelumnya ya. Kita akan membahas mengenai, tapi ini lebih kepada substansi ya. Kemarin kita juga lihat gimmicknya sedikit sekali ya, Via. Lebih ke bagaimana persoalannya, kemudian bagaimana program-program paslonnya. Kita hadirkan tim sesnya pagi hari ini. Selamat pagi, sudah ada Pak Rizwan, jubir Timnas Amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Mas Astrio Veligen, jubir TKM Prabowo Gibran. Mas Rio, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mas Arief. Kemudian juga Bang Pompida Hidayatullah, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi 3 kali. Harus 3 kali gitu ya. 3 kali. Nanti juga akan bergabung bersama kami Bang Effendi Ghazali, tapi masih on the way. Saya mau ke 01 dulu. Kemarin tuh nggak ada nilai-nilaian ya. Pagi hari ini boleh nggak sih menilai 2 dan 3 kemarin berapa nih nilainya? Kita kan nggak boleh menilai diri sendiri ya. Nggak boleh dong, pasti 100 dari 100. Ya, tapi kalau saya menilai Mas Anies boleh. Gitu, Mas Ya, Anda Anies. pendukungnya boleh lah. Jadi selalu kita itu yakin dan percaya diri kalau Mas Anies itu ketika debat itu selalu tampil hampir sempurna. Jadi 9,9 lah. Gitu penilaian kami. Dan ketika Mas Anies menyampaikan dari 10. Penting itu tuh. Penting dari 10. Kan waktu itu udah diklarifikasi dari berapa nih? Salah 10 kalau ini ya kan. Oke. Nah, ketika Mas Anies menyampaikan opening remarks-nya, opening statement-nya, itu kan ketika kondisi sekarang itu di masyarakat, itu gelombang kesadaran dan protes itu kan besar sekali. Ya kan, dari para guru besar, universitas bergerak, kampus bergerak, bahkan lebih dari 145 LSM itu mengeluarkan petisi masyarakat sipil yang ingin mencegah ambisi dan kepentingan Pak Jokowi, keluarganya dan komitmen Amin untuk menjaga demokrasi. Nah, tapi banyak yang mengatakan kemarin Anies kayaknya nggak all out.
seperti debat-debat sebelumnya kebanyakan menyerang, Ya, kan kebanyakan enggak. mengeluarkan Gini, data-data. Jadi salah satu contoh nggak all out-nya yang disampaikan oleh Mas Nur Rizwan ini kok nggak disampaikan oleh Pak Anies gitu loh maksudnya. Kan gini, Gitu aja. kan gini, kan tidak setiap saat Malah yang keluar ucapan itu siapa kata dia begitu. kan tidak setiap Setuju, Pak, kata dia. tidak setiap saat keberanian dan ketegasan itu kan dikeluarkan. Ibaratnya peluru tajam. Padahal ini itu debat sangat Pak nggak Anies itu siap. sosok yang berani loh. Ya kan sudah kemarin udah dikenal sangat berani. Ketika di debat-debat sebelumnya kan disosok berani. Kan keunggulan Mas Anies itu kan 4. Ya ketika orang memilihnya atau ingin memilihnya itu Mas Anies itu punya 4 keunggulan. Ya. Dia punya kecerdasan atau kecakapan intelektual, dia punya kecakapan sosial, dia punya kecakapan spiritual, dan dia punya kecakapan emosional. Dan di debat kemarin, Mas Anies itu menunjukkan kecakapan emosional. Atau di debat kemarin Mas Anies lebih memberikan kesempatan untuk 03. Anda udah ada diskusi-diskusi ya. Yang kemarin Mas Ganjar ngasih umpan ya kan, Iya. umpan lambung soal bansos kan gitu. Iya, Dan itu dia. kan memang bahkan sebenarnya bukan hanya Mas Ganjar memberikan umpan lambung. Sebelumnya Bu Sri Mulyani kan memberikan umpan lambung juga kepada partai-partai politik. Partai politik harus juga menjelaskan bahwa bansos itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR Ya. dan partai politik. Jadi seharusnya bansos itu tidak dimonopoli dan dihegemoni menjadi bantuan pribadi gitu. Jadi soal bansos itu kembali ditegaskan bahwa itu dana dari APBN yang berasal dari pungutan pajak Dan itu yang sudah dilakukan di DKI Jakarta juga. Ya, bahkan kalau di DKI disebutkan oleh Mas Anies Oke. bahwa itu bantuan dari APBD. Artinya dari rakyat dan untuk rakyat. Sekarang kan bansos tidak tepat sasaran karena dibagi-bagi di jalanan itu kan. Mas Rio, saya ingin minta tanggapan Anda deh soal kubu 1 dan 2 tadi malam ngomongin bansos nggak melibatkan Anda, kubu Anda gitu loh. Apa rasanya coba? Mungkin silakan bisa dijelaskan. Saya rasa pertama debat kemarin harus kita apresiasi. Itu yang pertama terlebih dahulu. Karena terutama dari Pak Prabowo yang selalu konsisten dari debat capres pertama maupun yang kedua sampai debat capres ketiga, Pak Prabowo tidak pernah menyempatkan waktu untuk menyerang lawan-lawannya. Fokus utamanya pun bukan untuk memenangkan debat. Tapi ada ngototnya tadi malam tuh. Ngotot soal apa? Ya itu yang soal stunting. Stunting. Oh iya Makan betul, siang karena kan gratis. itu bagian dari visi misi dari Prabowo Gibran, yaitu adalah makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, lalu bantuan gizi untuk ibu hamil, terutama di 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Oke. Nah kalau kita balik lagi ke isu bansos, saya rasa memang ada framing yang berlebihan. Miskonsepsi yang terjadi di sini adalah ada framing seolah-olah Framing dari? bansos ini digunakan sebagai alat politik untuk menguntungkan paslon tertentu. Yang orang-orang lupa bahwa bansos ini merupakan produk politik yang sudah dibahas di DPR di tahun 2023 oleh seluruh fraksi di DPR dan disetujui, termasuk partai-partai politik yang ada di kubu 01 dan di kubu 03. Yang saya tangkap dari pernyataan Mas Nur adalah ketika penyampaiannya juga jangan dilokalisir. Betul. Ini adalah kebutuhan untuk rakyat. Begitu tadi yang saya Jadi begini, tidak mungkin ada satu individu yang bisa membagikan bansos segitu banyak sekaligus. Ini kan hanya simbolisasi. Seperti contoh misalnya ketika presiden membagi sertifikat. Tentu ada simbol-simbol di mana presiden membagi sertifikat tersebut. Tapi tidak mungkin semua sertifikat dibagi oleh seorang presiden. Itu yang pertama. Lalu kedua yang paling penting adalah kita harus membahas soal timing bansos ini. Karena seakan-akan ini digiring opininya, timing bansos ini sengaja disama-samain dengan momen pemilu. Padahal yang orang lupa Februari. adalah kita mengalami El Nino yang berkepanjangan sampai di bulan Desember. Harusnya musim hujan itu di bulan Oktober, kita baru Januari di musim hujan. Itu yang pertama. Lalu kedua, bulan depan nih Mas Arief, di bulan Maret kita sudah memasuki bulan puasa. Setiap pada hari besar pasti kita mengalami inflasi harga pangan, gejolak harga pangan. Oh Imlek kalau nggak salah tanggal 10 nanti ini. Betul, termasuk di dalamnya ada Imlek. Jadi itulah tujuan daripada bansos untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk produk-produk pangan. Oke. Baik. Kita nanti mau ke 03. Tahan dulu kali ya, Via? Tahan dulu deh. Tahan dulu deh. Tahan dulu. Kan nggak bikin salah kan? Kan nggak bikin salah kan? Durasi Biar waktunya leluasa. Kita tahan dulu, kita jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.